Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang buat kamu yang baru dapat uang, jangan kalap. Ya, jadi mungkin kamu ada yang baru dapat THR gitu ya, dan nggak cuma terkait THR ya, tapi dalam berbagai macam hal. Dan ini kan mungkin lagi dalam nuansa Lebaran, dan mungkin kamu akan dapat THR gitu. Jadi saya mau share gimana cara mengelola THR ataupun uang yang kamu dapat agar lebih efektif ya. Dan prinsip ini sifatnya everlasting. Jadi tidak hanya di THR tapi di secara keuangan kamu bisa juga menerapkan prinsip ini ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau coba tanya dulu nih. THR kamu udah habis atau belum gitu? Coba kamu bisa ikut polling yang ada di bagian bawah episode ini ya. Di bagian bawah ada polling, silakan kamu pilih sudah habis atau masih ada. Oke? Saya penasaran. Nah, jadi ada satu prinsip yang sangat penting untuk kita bisa mengelola uang kita. Jadi dulu saya sempat struggle juga dalam mengelola uang, terutama ketika saya usia 20-an tahun gitu ya, baru dapat income atau dapat THR, baru dapat duit, dan seringkali itu duitnya habis. Terus dalam hati, ini duitnya kemana ya? Kok duit gua dikit amat sih cuma segini? Perasaan kemarin banyak. Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, ketika saya belajar lagi lebih dalam, ternyata ada perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang belum kaya. Ternyata orang kaya itu mereka punya prinsip menyisihkan bukan menyisakan. Jadi ketika dapat uang, dia akan menyisihkan dulu untuk hal-hal yang penting, baru sisanya dipakai untuk yang hal-hal lain, misalnya yang konsumtif kayak gitu. Jadi bukan dari awal tuh udah dipakai duluan untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang konsumtif. Misalnya contoh, baru dapat THR, baru dapat duit, udah kebawa nafsu, udah kebawa keinginan untuk ganti handphone baru. Padahal handphone saat ini masih oke-oke aja dan masih normal-normal aja. Tapi karena ada keinginan, ada hawa nafsu kayak itu, akhirnya kita gak bisa menahan dan akhirnya kita beli handphone baru. Atau ganti motor, ganti apapun itu. Padahal sebenarnya masih bisa saat ini ya. Dan hal itu terjadi biasanya karena ada dua hal. Yang pertama tadi, kita tidak menyisihkan dulu terkait budgetingnya untuk apa, kegunaannya untuk apa dari income yang didapat. Terus yang kedua adalah kita lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan. Kita lebih mengutamakan kesenangan jangka pendek dibandingkan kesenangan jangka panjang. Ibaratnya kita langsung beli handphone demi kesenangan saat ini, tapi sebenarnya kan masih banyak yang lebih penting juga di masa depan. Seperti misalnya kita investasi, atau mungkin kamu masih ada utang kamu perlu dibayar. Nah, itu harus diutamakan terlebih dahulu gitu. Jadi, dan saya juga belajar juga satu prinsip yang menarik, yaitu adalah kalau orang kaya ketika dapat duit itu dia berpikir mau saya investasikan kemana ya uang ini. Sedangkan kalau orang yang belum kaya, dia berpikir mau aku belikan apa ya uang ini. Jadi yang satu fokusnya investasi jangka panjang, yang satu fokusnya konsumtif untuk kesenangan jangka pendeknya dia kayak gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya untuk kita bisa mengelola keuangan kita? Nah, jadi tadi paling sederhana kamu bisa menerapkan prinsip menyisihkan bukan menyisakan. Jadi dapat duit, kamu harus sudah punya pos-posnya nih. Berapa persen yang mau kamu sedekahkan misalnya. Mau kamu kasih orang lain yang membutuhkan, mau kamu kasih orang tua berapa. Terus misalnya kamu mau investasi berapa, kalau misalnya kamu mau investasi gitu ya. Atau yang kamu tabung berapa, yang kamu memasukkan dana darurat berapa. Nah, setelah hal-hal tersebut kamu udah pisahkan, baru sisanya baru kamu pakai buat hal-hal yang konsumtif gitu. Jadi mulai sekarang, mulai biasain nih, dapat duit langsung disisihkan, baru sisanya baru dipakai. Jangan dapat duit dipakai dulu baru sisanya. Ini mau aku kasih ke siapa ya? Ini mau aku sedekahin kemana? Mau investasiin kemana? Mau ditabung kemana? Gitu. Jadi kebalik. Jadi yang pertama harus di aset alokasi dulu.
Dan habit inilah yang mengubah kehidupan saya jadi jauh lebih baik. Jadi dulu saya membiasakan diri dari ketika usia 20-an tahun ya, ketika belajar ilmu ini mulai saya sisihkan. Dapat duit saya sisihkan. Bahkan dulu ketika saya sadar bahwa selama ini pengelolaan uang saya salah, saya membuat beberapa rekening bank untuk saya pisahkan. Untuk investasi ke rekening ini, untuk dana darurat ke rekening ini, untuk happy-happy ke rekening ini. Saya bedakan gitu, jadi nggak kecampur. Nah, tapi sekarang kan udah mulai banyak bank-bank yang bisa menyediakan dalam satu rekening bisa dibagi ke berbagai macam pos. Nah, kamu bisa pakai itu. Ada yang misalnya untuk dana pensiun, ada yang untuk dana darurat dan lain-lain. Coba kamu kelompokkan, dan untuk detail spesifiknya kamu juga bisa dengerin episode saya sebelumnya tentang cara bijak mengatur keuangan yang mungkin saya akan masukkan juga di deskripsi ya, untuk kamu bisa dengerin ya. Dan akhirnya habit tersebut akhirnya membuat saya terbiasa untuk menyisihkan dulu, menginvestasikan dulu, dan makin lama ketika skill saya makin naik, income saya makin naik, akhirnya pola tersebut pun juga terpakai. Sehingga makin lama hasil dari investasinya makin lama makin gede, dan akhirnya bisa membeli beberapa hal yang akhirnya saya ingin kayak gitu. Tapi ya tadi, kamu harus menyisihkan dulu, bukan menyisakan. Kamu harus disiplin untuk bisa mencapai target keuangan. Ya, dimulai dari itu, dimulai dari mulai menyadari bahwa kita harus menyisihkan, bukan menyisakan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.